Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bumi yang kita pijak ini dulu tidak dihuni oleh manusia. Yang pertama menghuni itu adalah jin. Itulah jin pertama kali menghuni bumi. Maka jin ini melakukan kerusakan di mana-mana. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan jin jin yang paling soleh di antara mereka. Tidak disebut namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat disebut namanya Azazil. Dialah jin yang paling soleh yang hidup di antara jin-jin yang ketika itu menguasai bumi. Maka kemudian Azazil ini, jin yang paling soleh itu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang nabi berdakwah memperbaiki bangsa jin. Akan tetapi karena bangsa jin yang jahat jauh lebih banyak dibandingkan yang baik, maka kewalahanlah jin yang soleh ini. Maka dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kirim para malaikat untuk menjadi tentara bagi jin yang saleh ini. Maka malaikat inilah kemudian menolong dan membantu jin yang menurut Israiliyat disebut Azazil. Maka sebagian jin akhirnya dibantai, yang masih kemudian membangkang dibunuh, sebagian mereka lari dipenjarakan di hutan-hutan, di lautan dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Azazil berhasil mentertibkan bangsa jin dan menghukum jin-jin yang jahat. Maka sebab itulah maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Azazil ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat. Sebagaimana kisah Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, Allah angkat ke langit. Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya, kami tempatkan tempat yang paling tinggi bagi Idris di langit keempat. Maka begitu juga Azazil diangkat ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan iblis ataupun tempatkan Azazil di sorga yang penuh dengan kenikmatan, menjadi khazainul jannah, menjadi bendaharawan sorga, diberikan semua kenikmatan sorga. Dan iblis merasakan nikmat yang luar biasa sampai pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha. Khalifah bukan memimpin artinya. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Ketika hilang generasi pertama, muncul generasi berikutnya. Artinya manusia tidak akan musnah sampai akhir zaman. Itulah maksud khalifah, yakhlufu ba'duhu ba'dha, bukan pemimpin bumi. Sebagaimana kesalahan orang ketika memberikan penafsiran makna khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang yakhlufu ba'duhu ba'dha, di mana datang generasi kemudian hilang, datang generasi yang lainnya. Maknanya makhluk yang bergenerasi, makhluk yang berketurunan, itu namanya khalifah. Lah Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihi salatu wassalam menjadi makhluk yang bergenerasi dari anak keturunannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Adam alaihi salatu wassalam adalah dengan cara mengutus Jibril. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke bumi. Kemudian iblis Jibril alaihi salatu wassalam hendak mengambil tanah di bumi, tetapi kemudian ditolak oleh bumi. Bumi menolaknya. Kemudian mengatakan, aku berlindung kepadamu wahai Jibril. Maka Jibril pun kemudian tidak jadi mengambilnya. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lainnya. Begitu juga sama malaikat kembali tanpa hasil, karena bumi berlindung kepada Allah untuk diambil tanahnya. Sampai pada waktunya akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut untuk mengambil sebagian tanah yang ada di bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Bumi pun berlindung untuk diambil tanahnya. Tapi malakul maut dia mengatakan wa ana a'udzu billahi an arji walam anfid amrahu. Sebagaimana engkau bumi berlindung kepada Allah untuk kuambil tanahnya, aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai kuambil tanahmu.
Akhirnya kemudian malakul maut pun mengambil beberapa tanah, ada yang berwarna merah, berwarna putih, berwarna hitam, ada yang juga bercampur, kemudian diangkat ke langit. Kemudian dengan sebab tanah itulah Allah ciptakan sendiri Adam alaihi salatu wassalam. Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun. Adam diciptakan dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan apa? Untuk mematahkan hasadnya iblis. Karena iblis mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Itu hasadnya iblis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan hasadnya iblis yang mengatakan dia lebih baik daripada Adam, maka Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, langsung dengan kedua tangan Allah, sementara iblis diciptakan dengan kun fayakun. Maka kias iblis itu kias batin yang mengatakan bahwa saya lebih baik dibandingkan Adam. Bahkan Adam jauh lebih baik, karena Allah yang menciptakan dengan sendirinya, Allah yang memasukkan ruh ke dalam badannya, Allah yang menjadikan malaikat sujud kepadanya, dan banyak segudang keistimewaan Adam dibandingkan iblis laknatullah alaih. Maka jadilah Adam terbuat dari tanah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Maksudnya asal penciptaan manusia dari tanah, bukan berarti kita semua turunan Adam dari tanah, tidak. Maksudnya asal penciptaan Adam dari tanah. Adapun kita bukan dari tanah, tetapi karena asal ciptaan kita, bapak kita dari tanah, maka kita pun akan kembali ke tanah. Makanya orang-orang yang beriman apabila kembali ke tanah, maka tanah akan memeluk kita. Makanya di dalam kuburan itu ada 4 peristiwa yang akan berlaku. Pertama, himpitan bumi. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, nikmat kubur. Yang pertama kali himpitan kubur. Semua orang akan dihimpit kuburan. Bayi yang tidak berdosa saja akan dihimpit kuburan. Bahkan Rasul mengatakan kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan ini, tentulah Sa'd bin Mu'adz yang akan selamat. Padahal Sa'd bin Mu'adz itu ketika meninggal bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala, turun 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya, tapi dia pun tidak selamat dari himpitan bumi. Tetapi para ulama mengatakan kalau himpitan itu mengenai orang-orang kafir, maka akan meremukkan seluruh tulangnya. Tapi kalau himpitan itu kepada orang yang beriman, maka sebagaimana seorang anak yang hilang kemudian berjumpa dengan ibunya, maka akan dipeluk dengan kasih sayang, maka tanah itu akan memeluk kita sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya, tidak terasa apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan Adam mengeras. Ketika mengeras inilah iblis penasaran, Allah menciptakan siapa dan untuk apa maksudnya. Maka akhirnya iblis pun selalu datang mengitari patung Adam yang belum ditiupkan roh itu. Terkadang masuk ke lubang hidung, keluar dari lubang telinga, masuk ke lubang telinga, keluar dari lubang mulut. Kemudian kata iblis, araftu annahu ajwab, aku mengetahui bahwa Adam itu terlampau banyak rongga, banyak lubang. Artinya ini makhluk yang lemah. Maka iblis ketika itu mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna, kalau makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Artinya bahwa dari sini iblis sudah nampak hasadnya kepada Adam alaihi salatu wasallam padahal belum ditiupkan roh. Dan itulah yang mengakibatkan celakanya iblis, diakibatkan dari penyakit hasad. Makanya ulama mengatakan hasad adalah penyakit pertama yang menimpa iblis di langit dan yang menimpa di bumi nanti pada kisah Qabil dan Habil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka Adam mulai ditiupkan ruh. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk menyaksikan, termasuk juga iblis hadir di antara para malaikat. Maka ketika ditiupkan ruh dan ruh itu sampai di matanya, mulailah memandang mata Adam alaihi salatu wassalam, dilihatnya dia berada di sorga. Dia melihat bagaimana nikmatnya sorga, buah-buahan sorga, macam-macam yang di sorga. Kemudian mulailah ruh itu menjalar sampai tenggorokannya. Mulailah Adam merasa lapar. Dia terus memandang buah-buahan sorga. Akhirnya ketika betul-betul ruh sampai di tenggorokan,
Adam pun bersin. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ya Adam, alhamdulillah." Maka Adam mengatakan, "Alhamdulillah." Maka Allah berfirman, "Yarhamuka rabbuk." Semoga Allah merahmati dirimu. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam terus ruh itu menjalar sampai ke badannya. Belum sampai kaki, tangannya sudah berusaha untuk mengambil buah-buahan sorga. Makanya Allah mengatakan, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan itu tergesa-gesa, tidak sabar. Adam tidak sabar, maka turunannya pun tidak sabar. Sampai ketika kemudian betul-betul ruh sampai di kakinya, Adam betul-betul menjadi manusia, antara jiwa dan jasad bersatu. Maka Adam pun kemudian diberikan nikmat oleh Allah, boleh memakan apapun yang ada di sorga dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ketika itulah momen yang ditunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sampai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sujudlah kalian kepada Adam." Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka para malaikat pun sujud secara keseluruhan, semuanya tanpa terkecuali, kecuali satu orang yang ada di kalangan para malaikat. Dialah Azazil. Dialah jin yang saleh yang kemudian berubah menjadi toleh dan akhirnya menjadi iblis laknatullah alaihi, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah setelah tidak sujudnya Adam? Bagaimana murkanya Allah kepada iblis? Bagaimana iblis juga murka kepada Adam sehingga memberikan was-was kepada Adam? Bagaimana diciptakan istrinya Adam? Bagaimana Adam di sorga? Bagaimana diturunkan dari sorga? Maka kisah ini masih berlanjut. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan esok pagi. Kita tutup untuk kajian malam ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.